Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Atas anugerahnya kita bersyukur hari ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita dan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Paulus pernah berkata dalam Filipi 2 ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita yang telah ditebus mewartakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Ia layak menerima pujian penghormatan kita. Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan. Pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan.
Kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu bertegus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Hingga sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Benar, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nats pembimbing kita untuk ibadah hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 19 yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Atas anugerah-Mu Tuhan kami datang beribadah, walaupun secara online, tapi kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Kiranya kami memberikan hati kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan suara-Mu, supaya kehidupan kami dapat seturut dengan rencana-Mu. Namun kami mengakui, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami menurut rahmat-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat selama seminggu ini, yang tidak berkenan di hati Tuhan dan di hati sesama kami. Tuhan, layakkanlah kami untuk datang beribadah kepadamu. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan segala tempat, mari kita menaikkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, karena kasih-Nya kita diselamatkan dari kuasa dosa. Karena itu, kita tahu kepada siapa kita percaya. Kepada Yesus, pemilik kehidupan kita. Mari saya mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian. Ku tahu siapa yang ku percaya. Kasih Kristus
kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan, walaupun masih ibadah online, tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan memimpin sampai hari ini. Kiranya Engkau terus memimpin para penata layan, orang-orang yang menolong, juga para pengkhotbah. Kiranya pun jemaat pun dapat mengalami kasih Tuhan melalui ibadah ini. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal, baik umum maupun sekolah minggu. Tuhan, Kau menolong dalam segala persiapan, baik para panitia, tim ibadah. Tuhan, Kau memakai mereka untuk mempersiapkan yang terbaik. Walaupun di tengah segala situasi saat ini, tapi bersyukur mereka memberikan waktu untuk mempersiapkan ibadah Natal kami ya Tuhan. Kami menyerahkan juga biaya yang diperlukan. Tuhan, Engkau yang mencukupkan dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para rohaniawan. Tuhan, Engkau yang menolong, menopang dalam membimbing kami untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Juga di tengah pergumulan kehidupan mereka, Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa kerjasama antara majelis dan aktivis, jemaat maupun rohaniawan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menolong, bahkan dalam kehidupan mereka. Engkau yang terus sertai mereka ya Tuhan. Sehingga ibadah kami, kehidupan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat yang lemah tubuh. Kami terus mengingat Ibu Linda Hermon, Tuhan yang terus menopang beliau. Juga Ibu Enghelina dalam pemulihannya, Tuhan juga menopang. Keluarga yang menemani diberikan kekuatan. Tuhan juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Tuhan yang menopang mereka. Tuhan meneguhkan iman mereka dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan seturut dengan rencana Tuhan. Kami menyerahkan keluarga yang menemani mereka juga diberikan kekuatan dan tetap percaya kepada pernyataan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bergumul ya Tuhan, baik keuangan maupun usaha pekerjaan. Tuhan, Kau yang menolong mereka. Kiranya mereka tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan memelihara menurut rahmat dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi ini, kami mau menyerahkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau berkenan, kami rindu Tuhan, pandemi ini dapat berakhir dengan pertolongan Tuhan. Berkati para medis yang berada di garda depan, Kau kuatkan mereka Tuhan, untuk mereka dapat melayani pasien dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk vaksin yang sedang diuji, yang akan dilakukan rencana di bulan November ke depan. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu, pihak-pihak yang terlibat, kiranya diberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi negara ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan pemerintahan bangsa kami juga ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus menuntun dan menopang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Untuk segala penyertaan Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk pergumulan kami pribadi. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Supaya Engkau yang terus menghibur menguatkan kami. Jemaat, silakan ambil waktu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini seluruh doa kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami untuk setia menanti waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun, dalam menanti waktunya Tuhan, mungkin kita harus menghadapi cobaan, tantangan yang membuat kita tidak sabar, mungkin merasa lelah atau mulai meragukan Tuhan. Namun, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema, ketika Tuhan berkata tunggu, kita semakin dikuatkan untuk iman kita diteguhkan tetap setia kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Ku
Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian? Saya sangat senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah. Walaupun kita hanya bisa melalui online, belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kiranya hal tersebut tidak menjadikan sukacita kita hilang untuk beribadah, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami punya kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, dimanapun kami berada hari ini, kiranya kami mempunyai hati yang siap untuk mendengar, hati yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan menolong masing-masing kami, Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan kiranya juga menolong agar bisa menguraikan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang berkata, ketika Tuhan berkata tunggu. Berbicara soal tunggu atau menunggu adalah sebuah hal yang tidak disukai oleh manusia. Rata-rata manusia tidak suka untuk menunggu. Nah Bapak Ibu, untuk membuktikan hal ini telah dibuat sebuah eksperimen kepada anak-anak yang berada di Amerika Serikat. Eksperimen ini, anak-anak diperhadapkan dengan sebuah kue atau snack kesukaan mereka, yaitu marshmallow. Nah, mereka diperhadapkan dengan kue yang mereka suka itu, dan mereka tidak boleh untuk memakan kue tersebut sampai orang yang memberikan instruksi itu datang kembali. Jadi mereka harus menunggu dan bersabar dan tidak boleh makan kue tersebut. Ada sebuah video yang menunjukkan eksperimen ini. Mari bersama-sama kita menyaksikan video tersebut. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bapak Ibu, jika kita melihat dari video tersebut, kita akan menemukan banyak ekspresi dari anak-anak. Ada yang sabar, setia, menunggu, walaupun dia sudah lihat, aduh pengennya makan, tapi karena dibilang, tunggu ya, jangan dimakan sampai saya kembali. Dia nggak makan. Tapi ada yang udah, dia mulai pegang-pegang, terus kayaknya pengen langsung dimakan. Bahkan ada yang baru dikasih instruksi, baru dilihat, dia langsung ambil, dia langsung makan, dia nggak peduli. Yang penting dia bisa makan marshmallow, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat dari kecil, eksperimen ini sudah membuktikan dari kecil anak-anak nggak suka menunggu. Manusia itu nggak suka menunggu, tidak sabar. Pengennya cepat, pengennya instan. Kalau saya mungkin ya, yang diperhadapkan dengan marshmallow test ini Bapak Ibu, saya yakin saya bisa menahan. Itu kalau marshmallow. Kalau yang ditaruh di depan yang makanan Indonesia ya, saya juga nggak tahu tuh apakah saya bisa tahan atau tidak. Tetapi kita bisa melihat dari kecil, dari masih anak-anak sudah terbukti bahwa manusia itu tidak suka dengan namanya menunggu. Apalagi kalau menunggu sebuah janji. Janji yang harusnya ditepati kepada kita, kepada manusia. Tapi kok belum terjawab, belum ada hasil dari janji tersebut. Hari ini kita akan melihat bagaimana seseorang bergumul, menunggu dengan sabar. Dan di dalam pergumulannya apa yang terjadi dalam narasi kehidupannya. Yaitu janji Tuhan kepada Abraham. Mari bersama-sama kita mau melihat narasi kehidupan dari Abraham ketika dia menunggu janji dari Tuhan. Kisah ini terambil di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ke-9. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 12 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, sebelum kita melihat bagaimana narasi perjuangan dari Abraham yang menunggu janji Tuhan yang sudah kita baca tadi, mari kita melihat bersama-sama konteks terlebih dahulu dari kitab Kejadian ini. Bapak Ibu, saya membagi konteksnya, struktur konteks dari kitab Kejadian ini menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah bagian tentang narasi penciptaan. Kita bisa melihat narasi penciptaan ini mulai dari Kejadian 1 hingga Kejadian 2 pasal 25. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit bumi beserta isinya dan manusia yang hidup di dalamnya. Kemudian berikutnya kita akan menemukan konteks berikutnya, struktur berikutnya tentang narasi kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan di dalam kejatuhan manusia dalam dosa ini ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Narasi ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga hingga Kejadian pasal yang 11 ayat 32. Di dalam kisah-kisah ini kita akan menemukan kisah seperti Kain dan Habel, air bah, kemudian menara Babel juga ada di sini Bapak Ibu. Kemudian struktur yang terakhir yang dimulai dari Kejadian 12 ini sampai Kejadian 50 ayat 26, ini adalah konteks bagaimana tentang respon Allah terhadap dosa manusia. Bagaimana Allah akhirnya merespon tentang dosa manusia. Responnya adalah Allah mengikat sebuah perjanjian dengan manusia. Allah mengikat sebuah covenant dengan manusia. Untuk tujuannya adalah menjadikan manusia itu kaum Allah, umat Tuhan, sehingga manusia bisa nantinya beroleh keselamatan dari Allah. Dan kisah tersebut dimulai dengan perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham. Kita melihat janji yang diberikan Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, di situ Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika kita melihat ayat ini, mungkin kita tidak merasa ada sesuatu yang aneh atau menjangkal. Tetapi sebenarnya di satu sisi, di pihak Abram, mungkin ini terlihat janji yang mengherankan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Tuhan berkata, Tuhan akan menjadikan Abram bangsa yang besar. Menjadikan bangsa yang besar itu berarti Abraham nanti akan mempunyai keturunan. Tetapi di pasal yang sebelumnya di Kejadian 11 ayat 30 di situ dikatakan Sarah itu mandul, Sarah istri Abraham mandul, tidak mempunyai anak. Kejadian 11 ayat 30 mengatakan hal tersebut. Tetapi walaupun terlihatnya mengherankan atau mustahil, Abram tetap taat dan dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan Abram menunggu, di pasal 15 kita akan melihat kisah Abram yang mulai timbul keraguan. Di pasal 15 ini biasanya kita akan menemukan ayat di mana Tuhan berkata kepada Abram, "Aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang-bintang yang ada di langit." Bapak Ibu, perkataan ini muncul untuk meyakinkan Abram lagi. Karena kalau kita melihat di pasal 15 ayat 2 yang ketiga sampai ketiga, di situ kita akan melihat bahwa ada respon Abram ketika bertemu dengan Tuhan, respon di mana dia sudah mulai ada keraguan. Kenapa? Karena dari janji Tuhan pertama kali di pasal 12 sampai sekarang belum ada hasilnya. Tuhan belum memberikan kepada dia keturunan. Di situ Abram menjawab begini, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Dansik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga hambaku nanti akan menjadi ahli warisku." Bapak Ibu, di sini kita melihat benar Abram mulai ragu. Di dalam waktu-waktu dia menunggu, dia mulai ragu kepada Tuhan. Dan Tuhan
terus meyakinkan dia dengan berkata, Abram, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu, walaupun Abram mulai ragu, tetapi dia tetap taat dan percaya, juga setia menunggu janji Tuhan. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu, jika kita melihat di pasal berikutnya, yaitu di pasal 16, istri dari Abram mulai tidak sabar, mulai tidak tahan. Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa orang yang mandul, istri yang mandul, itu bukan hanya seperti pada zaman sekarang bila orang tidak bisa mempunyai anak maka orang lain biasa-biasa saja. Tetapi pada waktu itu ketika ada wanita yang mandul dan tidak bisa mempunyai keturunan, maka itu akan menjadi suatu tekanan tersendiri kepada wanita tersebut. Karena orang-orang pasti membicarakan wanita tersebut. Kenapa ya? Dia mandul. Wah, pasti dia dikutuk oleh Allah. Wah, dia pasti dikutuk oleh Allah. Sehingga dia tidak bisa mempunyai anak. Seperti itu Bapak Ibu. Tekanan itu mungkin membuat Sarai, istri Abram, mulai tidak tahan. Dan akhirnya di dalam ketidaktahanannya dia menunggu janji Tuhan yang akan memberikan keturunan kepada mereka. Sarai mulai melakukan yang namanya mengambil jalan pintas. Di pasal 16 ayat yang pertama hingga yang kedua, di situ dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu, akhirnya karena tidak tahan, tidak sabar menunggu janji dari Tuhan, mereka memilih untuk mengambil jalan pintas. Ya, udahlah kalau Tuhan gak kasih anak dari Sarai, pakai Hagar aja, hamba perempuan dari Sarai. Yang penting ada keturunan. Yang penting ada keturunan. Mereka mengambil jalan pintas. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan kita berpikir bersama-sama. Mungkin seringkali kita memilih melakukan dengan cara kita karena kita lama menunggu jawaban dari Tuhan. Atau mungkin karena kita sudah tidak tahan. Kapan ini Tuhan akan menjawab doa saya? Jadi lebih baik saya mengambil jalan pintas. Mungkin kita pernah melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, ketika mereka mengambil jalan pintas, di pasal berikutnya, pasal 17, kita akan menemukan kondisi yang lebih berbeda lagi Bapak Ibu, yaitu kondisi pasrah. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Pada waktu itu Abram sudah berusia 95 tahun. Tuhan menampakkan diri kepada Abram untuk menjadikan sebuah mengikat tanda perjanjian dengan Abram. Yaitu kita tahu bersama dalam pasal ini menjelaskan bagaimana sunat menjadi tanda perjanjian antara Abram dengan Tuhan. Kemudian di pasal ini juga kita akan melihat bahwa nama Abram akhirnya berganti menjadi Abraham. Sarai berganti menjadi Sarah. Tuhan mengikat perjanjian dengan sebuah tanda yaitu sunat. Tetapi sayangnya kondisi dari Abram dan Sarai sudah di dalam kondisi pasrah. Kita sering tahu bukan kalau Sarai pernah tertawa karena tidak yakin dengan janji atau perkataan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang pertama kali tertawa itu adalah Abraham. Dia sudah mulai pasrah, sudah mulai tidak yakin. Kita bisa melihat di pasal 17 bagian di mana Abraham tertawa.
Dan dia bahkan berkata seperti ini, "Ah Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan." Abraham berpikir, ya Tuhan, udahlah Ismail aja. Saya sudah punya anak kok, Ismail. Mending dia aja Tuhan, yang Tuhan perkenankan hidup di hadapan Tuhan. Saya sudah tidak mungkin punya keturunan lagi. Dia itu adalah keturunan saya. Anak yang dihasilkan dari mengambil jalan pintas yang kita baca di pasal yang sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, apa yang menjadi respon dari Allah mengenai perkataan Abraham ini? Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Bapak Ibu, kita melihat respon Allah. Allah tidak mau diatur oleh Abraham. Karena janji Tuhan tidak akan berubah. Ketika Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham, janjinya akan tetap dan setia. Kadang-kadang Bapak Ibu kita melihat manusia itu suka mengatur Allah. Manusia itu tidak suka menunggu memang. Lebih suka mengatur Allah. Tuhan lebih baik begini, Tuhan lebih baik begitu. Padahal Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik buat manusia. Bapak Ibu, masihkah kita percaya? Walau kita sudah menunggu begitu lama. Menjadi pertanyaan besar bagi kita. Masihkah kita bisa percaya kepada Tuhan ketika doa kita yang kita sudah doakan dengan sangat lama mungkin, yang sesuatu yang sudah sangat kita nanti-nantikan, tetapi masih saja belum diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, karena Abraham dan Sarah di dalam posisi yang pasrah, ekspresi pasrah mereka, kita akan menemukan di pasal 18, Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Tuhan mengulangi untuk apa Bapak Ibu? Untuk meyakinkan Abraham dan Sarah bahwa mereka pasti akan memiliki keturunan. Pasal 18 ayat 10, Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Allah mengulangi janjinya biar mereka percaya. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, kalau di pasal yang 17 Abraham tertawa karena dia sudah pasrah, sudah tidak yakin kepada Tuhan. Di pasal 18 kita akan menemukan Sarah yang tertawa di dalam hatinya karena dia juga sudah tidak percaya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Bapak Ibu, ini adalah kondisi mereka di mana mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sudah tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan mereka keturunan. Padahal Bapak Ibu, usia bukan menjadi masalah bagi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkata mereka akan mempunyai keturunan, mereka akan mempunyai seorang anak, mereka pasti akan mendapatkan hal tersebut. Usia sebenarnya bukan menjadi masalah. Tapi inilah kondisi dari Abraham dan Sarah. Mereka sudah tidak percaya. Bapak Ibu, pernahkah engkau kehilangan kepercayaan karena menunggu begitu lama? Kita saja yang menunggu teman kita, keluarga kita, yang janjian dengan kita, yang tidak datang-datang. Mana sih? Kok gak datang-datang sih orangnya? Kita mungkin akan gak tahan lagi. Ini orang pasti gak mungkin datang, lebih baik saya pulang. Bagaimana dengan menunggu doa kita? Menunggu
apa yang kita nanti-nantikan, apa yang kita pengen dapatkan dari Tuhan. Apakah karena kita menunggu begitu lama? Apakah karena kita tidak mendapatkannya dengan begitu lama, sehingga engkau kehilangan kepercayaan kepada Allah? Bapak Ibu, jika kita melihat proses dari Abraham, narasi waktu ketika dia menunggu janji Tuhan dari awal hingga akhirnya dia mendapatkan anak, itu merupakan sebuah proses yang panjang. Dari percaya, dari mulai muncul keraguan dan Abraham mengeluh, sehingga kemudian mulai ragu, mulai tidak percaya, mencari jalan pintas Bapak Ibu, hingga pasrah dan tidak percaya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, di pasal 21, barulah kita melihat mereka akhirnya memiliki seorang anak. Pasal 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya janji yang mereka tunggu-tunggu, akhirnya anak yang mereka tunggu-tunggu datang juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau secara penulisan di Alkitab kita mungkin melihat, wah, janjinya dari pasal 12 terpenuhi di pasal 21. Terlihat hanya beberapa pasal saja. Tetapi kalau kita lihat dari sisi waktu menunggu, coba kita lihat. Dari pertama kali Tuhan berjanji kepada Abram, di situ Abram sudah berusia 75 tahun. Sampai mereka memiliki anak, itu Abram sudah berusia 100 tahun Bapak Ibu. Jadi mereka menunggu janji Tuhan selama 25 tahun Bapak Ibu mereka menunggu. Bapak Ibu, saudara-saudara, 25 tahun bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang lama. Makanya kita bisa melihat bagaimana respon mereka, bagaimana ekspresi mereka ketika mereka menunggu sekian lama. Hingga akhirnya bisa mendapatkan seorang anak. Mungkin kita bertanya, mengapa Abraham harus menunggu begitu lama? Jawabannya yang pertama Bapak Ibu adalah karena ini merupakan rencana besar Allah di dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu, ketika pertama kali Tuhan datang kepada Abraham, mengikat perjanjian dengan Abraham, di pasal 12 yang kita baca, kita tahu betul bahwa inilah respon Allah terhadap dosa manusia. Manusia yang terus berdosa dan manusia ini tidak mungkin bisa selamat tanpa ada pertolongan dari Tuhan. Makanya Allah berinisiatif mengikat perjanjian, melakukan sebuah covenant dengan manusia. Mengambil manusia menjadi umat kepunyaannya. Agar apa? Agar nanti manusia ini bisa masuk di dalam narasi keselamatannya Allah. Kita akan melihat kisah ini, covenant ini diteruskan kepada Ishak, kepada Yakub, kemudian kepada bangsa Israel. Kita akan melihat terus bahkan sampai di perjanjian baru, covenant Allah dengan manusia terus Allah pertahankan. Allah jaga dengan setia. Allah tetap mengasihi manusia yang berdosa ini Bapak Ibu. Jadi ini merupakan momen yang penting dan mempunyai dampak yang begitu besar. Karena ini adalah pertama kali Allah mengikat perjanjian dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Alasan berikutnya, mengapa Abram harus menunggu begitu lama? Karena ingin membentuk iman dari seorang Abraham. Bapak Ibu, kita mengenal Abraham dengan sebutan Bapak orang beriman, atau orang beriman yang paling beriman sepanjang waktu yang pernah ada. Contohnya misalnya di Ibrani 11, kalau kita baca, kita akan menemukan ada pahlawan-pahlawan iman. Salah satunya yang disebutkan pertama kali adalah Abraham.
Ibrani 11 ayat 11 juga berkata, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tapi kita lihat Bapak Ibu, proses membentuk iman Abraham tidak sesingkat itu, tidak semudah itu. Dia benar-benar bergumul ketika dia menunggu janji Tuhan 25 tahun, menjadikan Abraham itu benar-benar beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, dahulunya Abraham dan keluarganya bukan berasal dari keluarga yang percaya kepada Allah. Bukan Bapak Ibu. Yosua 24 ayat yang kedua berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tuhan membentuk iman dari seorang Abraham. Dari dia tidak percaya kepada Allah sampai menjadi percaya dan benar-benar yakin kepada Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang terjadi di dalam narasi kehidupan Abraham ketika dia menunggu janji Tuhan. Izinkan saya bertanya, kalau kita menunggu janji Tuhan, kalau kita menunggu doa kita dikabulkan oleh Tuhan, dan kita tunggu itu dengan sangat lama, apakah kita juga bertanya, mengapa saya harus menunggu begitu lama? Jawabannya adalah sama seperti Abraham. Yang pertama Bapak Ibu, Allah punya rencana besar dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita tidak mengerti Bapak Ibu. Mengapa kita tidak mengerti? Karena manusia itu mempunyai sebuah mentalitas mengapa? Mentalitas mengapa? Manusia tidak bisa melihat rencana besar Allah di dalam kehidupannya. Ketika seseorang mengalami sebuah pergumulan yang berat, yang mungkin bertubi-tubi dalam kehidupannya, orang tersebut mungkin hanya bisa berkata, mengapa ya Tuhan hal ini terjadi kepada kehidupan saya? Mengapa Tuhan saya harus menderita? Mengapa Tuhan semuanya kacau? Mengapa dan mengapa? Mentalitas mengapa ini Bapak Ibu memang merupakan sebuah respon yang wajar mungkin sebagai seorang manusia yang lemah. Tapi jangan sampai mentalitas mengapa ini membuat kita menjadi ragu, menjadi kehilangan kepercayaan kita kepada Allah. Setelah kita melewati pergumulan kita, setelah kita melewati persoalan demi persoalan, dan kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, barulah kita bisa berkata, oh ternyata begitu ya Tuhan. Oh ternyata Tuhan membuat saya menunggu, ternyata doa saya belum dibalas oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan, ternyata begini toh, ternyata buat ini. Oh ternyata begitu. Bapak Ibu, hari ini maukah kita belajar bersama-sama? Jangan tunggu sampai kita melewati pergumulan kita. Tapi kita mau membuat sebuah mentalitas tidak apa-apa. Mentalitas tidak apa-apa ini bukan sebuah mentalitas yang pasrah, berserah, atau cuek. Tetapi mentalitas tidak apa-apa ini kita menjadikan diri kita, oh Tuhan, aku akan tetap percaya kepadamu walaupun saya harus menghadapi semua ini. Walaupun usaha saya bangkrut mungkin, walaupun saya sakit mungkin, walaupun keluarga saya tidak harmonis mungkin, saya mau bergumul terus dengan Tuhan. Saya mau terus percaya kepada Tuhan. Iman saya akan terus bertumbuh kepada Tuhan. Ini adalah mentalitas tidak apa-apa yang baik Bapak Ibu. Kita harus melatih hal tersebut di dalam pergumulan kita. Kita harus melatih bahwa kita akan terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita harus menunggu jawaban dari Tuhan yang mungkin kita tidak tahu kapan akan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, kemudian alasan berikutnya adalah untuk membentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan pengen banget
kita semakin berakar di dalam Tuhan. Kita semakin bergumul, kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin yakin dan percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Walaupun kita harus menunggu begitu lama, walaupun kita mungkin tidak mengerti waktu itu. Tapi percayalah Bapak Ibu, jika kita setia menunggu, itu akan membentuk iman kita. Abraham sudah membuktikan di dalam narasi kehidupannya. Di dalam perjuangannya, imannya terbentuk. Karena dia berusaha menunggu walaupun ada hal-hal yang mungkin tidak baik, tetapi dia terus berusaha untuk menunggu. Dan Alkitab mencatat Abraham adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini apa sih yang kita tunggu dari Tuhan? Apa Bapak Ibu? Mungkin kita menunggu ada harapan-harapan, ada cita-cita yang sampai hari ini kita sudah doakan, tidak ada hasilnya. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Mungkin kita juga berharap keluarga kita bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis. Kita sudah berdoa sekian lama. Tetapi kok sepertinya tidak ada perubahan. Bagi kita yang studi, mungkin kita pengen dapat jawaban Tuhan, saya pengen cepat untuk selesai, saya pengen studi saya baik. Tetapi kenapa sepertinya Tuhan diam? Saya pengen punya pekerjaan yang baik, saya pengen usaha saya diberkati, tetapi kenapa begini? Atau mungkin kita yang bergumul dengan sakit penyakit kita sudah berdoa lama, tetapi mungkin kita sampai saat ini masih belum sembuh juga. Bapak Ibu, mungkin banyak yang kita tunggu jawaban dari Tuhan. Banyak hal Bapak Ibu. Dan hari ini, walaupun kita berbeda-beda yang kita nantikan dari Tuhan, setidaknya hari ini di seluruh dunia ada satu hal yang sangat-sangat kita tunggu. Apa itu? Hari ini kita sama-sama menunggu. Tuhan, kapan sih COVID-19 ini berakhir? Seluruh dunia hari ini punya pertanyaan yang sama. Karena orang-orang udah mulai gak tahan hidup seperti ini. Usaha menurun. Kesehatan kita lebih hati-hati. Kita melawan sesuatu virus yang tidak kelihatan dan bisa terjangkit kapan saja. Kita hidup di dalam ketakutan. Ketika COVID-19 datang, banyak sisi kehidupan manusia yang berubah. Kita mulai gak tahan. Tuhan, kapan COVID-19 ini boleh berakhir ya Tuhan? Tapi Bapak Ibu, sebenarnya bukan hal-hal tersebut yang patut kita tunggu dari Tuhan. Karena semua penyertaan Tuhan, karena semua janji Tuhan sudah genap ketika Tuhan mengorbankan segalanya buat kita. Kita bisa melihat bagaimana kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Dia rela mati di atas kayu salib Bapak Ibu. Buat kita semua. Janji-Nya kepada umat manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini, manusia yang tidak layak diselamatkan ini, sudah Dia buktikan di atas kayu salib. Itulah janji Tuhan yang kita dapatkan Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan yang diberikan Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mengalami pergumulan hari ini, kalau kita menunggu janji Tuhan, menunggu sesuatu dari Tuhan, ingatlah bahwa Dia yang sudah melakukan segala sesuatunya buat kita, pasti Dia akan memberikan yang terbaik buat hidupmu. Pasti Dia akan menjaga hidupmu. Yakinlah dan percaya. Bapak Ibu, sebenarnya yang patut kita tunggu dari Tuhan adalah
bagaimana ketika nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Sebuah video akan menjelaskan, akan memberikan penggambaran apa sih yang harus sebenarnya kita tunggu dari Tuhan. Mari kita lihat video ini bersama-sama. 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 있네. 보고픈 얼굴들, 그리운 이름들 많이 생각나. 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 너른 품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓둔 내 소망이네. 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이네. 보고픈 얼굴들, 그 이름들 나 많이 생각나. 때론 가슴 터지도록 기다려지는 곳. 내 아버지 너른 품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓둔 내 소망이네. 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, video ini merupakan video yang sudah sangat lama. Mungkin sebagian besar dari kita pernah menyaksikan video tersebut. Tetapi jujur Bapak Ibu, video ini sangat menyentuh hati saya. Kenapa? Karena di situ terlihat sukacita seseorang yang akhirnya dia boleh bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, Bapak Ibu. Saya ketika melihat video itu, saya dalam hati saya berkata, Tuhan, saya juga mau dipeluk oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, well done Randi, well done, selamat. Kamu sudah berjuang dengan begitu baik. Saya pengen sekali, Bapak Ibu. Itu rasanya ada damai sejahtera di dalam hati. Saya juga melihat seorang anak yang dikatakan oleh Tuhan, hei kamu yang di antrian paling terakhir, kamu mau kan menunggu? Kamu sabar kan menunggu? Dan anak itu menjawab, ya Tuhan, saya mau setia menunggu, saya mau sabar menunggu. Bapak Ibu, ini memberikan penggambaran bahwa hari ini, walaupun di dunia ini, kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, walaupun kita menderita, walaupun hidup kita tidak enak sama sekali, tetapi suatu hari kelak itu semuanya akan digantikan dengan damai sejahtera. Karena engkau bisa melihat Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya. Dan semua penderitaan kita akan digantikan oleh sukacita oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tahu hal ini dengan pasti, kalau kita yakin, oh iya Tuhan, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada saya. Karena itu saya akan terus berjuang. Dan nanti ketika saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mendapati saya hamba yang setia. Hamba yang setia, yang berjuang dalam iman, berjuang dalam kehidupan saya. Dan Tuhan akan berkata, well done, selamat ya, kamu sudah berjuang dengan begitu baik. Kalau kita tahu betul ini Bapak Ibu, saya yakin kita akan setia menunggu. Kita akan setia menunggu seperti anak kecil yang menunggu walaupun dia di barisan paling terakhir. Bapak Ibu, semangat berjuang di dalam iman. Teruslah berdoa, teruslah baca Alkitab, terus percaya kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan yang akan selalu menguatkanmu. Yakinlah Tuhan yang akan selalu menopang kehidupanmu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita, dan menguatkan kita di dalam perjuangan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan membentuk iman seorang Abraham. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong Abraham untuk terus percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami pengen, kami punya iman yang benar-benar berakar di dalam Tuhan. Kami pengen setia menunggu. Kami pengen terus berjuang di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami. Walaupun pergumulan kami begitu berat, walaupun masalah kami harus hadapi, tapi kami yakin Tuhan yang akan terus beserta dengan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Randi Prayudi Lengkong atas firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Allah telah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan segala yang kita miliki adalah milik-Nya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kita karena Allah telah memelihara kehidupan kita. Beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, dia yang tahu. Semua kerjakan diberkati.
dan sungguh tak mengeluh. Semuanya ditempuh sebaikmu, semua kerjakan di berkat-Nya. Dia mau kita berhati sungguh, meski engkau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Semua kerjakan di berkat-Nya. Dia mau kita berhati sungguh, meski engkau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, inilah persembahan kami. Segala yang kami miliki adalah berasal daripada Tuhan, dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami ini. Berkati orang-orang yang mengelola. Kiranya persembahan kami ini semakin membuat pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh tetap menjaga hati kita, boleh tetap setia di dalam menantikan jawaban Tuhan. Dan biarlah kiranya kekuatan Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari-hari di depan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil doa tuduh di hadapan Tuhan. Warta gereja hari ini kebaktian Minggu 1 November, jemaat diingatkan kembali bahwa gereja kita masih mengadakan ibadah secara online untuk Minggu 8 November dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Evelyn Kok. Kemudian gereja kita akan mengadakan webinar dengan tema stres dan konflik di masa pandemi. Tidak dapat dipungkiri, memang COVID-19 ini juga membawa dampak untuk stres dan konflik, khususnya dalam keluarga. Karena itu, gereja mengundang jemaat untuk hadir dalam webinar hari Minggu 15 November pukul 5 sore sampai selesai, akan dilayani oleh Ibu Esther Cahya. Kiranya jemaat dapat mendukung pelayanan ini dan dapat berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.